Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku balik lagi nih dengan salah satu review alur cerita yang menarik untuk kalian. Semoga alur cerita ini bisa menemani kalian di waktu santai. Nah, kali ini aku akan bahas film Korea yang berjudul My Brilliant Life. So, langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. Film diawali dengan seorang anak pemuda mengidap sebuah penyakit progeria syndrome yang sangat langka. Penyakit itu membuatnya cepat menua, tidak hanya fisik, tapi juga kesehatannya. Setiap hari dia harus meminum bermacam obat untuk menjaga kesehatannya. Meskipun baru menginjak umur 16 tahun, namun keadaan fisiknya sudah seperti kakek-kakek yang berusia 85 tahun. Selama hidupnya, ia tidak pernah bersekolah. Sebagian besar waktunya diluangkan untuk membaca buku atau menulis sesuatu di laptop kesayangannya. Dia adalah Arum, seorang anak tunggal dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Orang tuanya mengandung Arum saat usianya masih sangat muda. Mereka adalah Mira dan Daeso. Di usia mereka yang baru saja 17 tahun, mereka memiliki seorang anak, membuat mereka terpaksa harus putus dari sekolah dan dimarahi keluarganya. Menjadi orang tua di umur 17 tahun, mereka tidak menghilangkan sifat kekanak-kanakannya, bahkan saat Arum terlahir. Walaupun anaknya itu berbeda dengan anak seusianya, tapi mereka tetap tulus merawat Arum dengan penuh kasih sayang. Mira dan Daeso harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga kecilnya, serta pengobatan anaknya yang sangat mahal. Diceritakan keluarga Arum mendapat tawaran untuk tampil di sebuah acara TV. Acara TV itu mengangkat kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi masyarakat di Korea. Acara itu diproseduri oleh temannya Mira. Acara itu sangat membantu Mira dan keluarganya karena meningkatkan jumlah donasi untuk biaya pengobatan anaknya. Daeso, ayah Arum, adalah supir taksi. Mengikuti ayahnya bekerja adalah sesuatu kebahagiaan buat dirinya. Namun kebahagiaan itu terkadang menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tak jarang ada penumpang yang merasa risih dengan keadaan Arum. Dia juga tak terlepas dari tindakan bully di sekelilingnya. Mengidap penyakit itu bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Namun orang-orang di sekelilingnya selalu menyalahkan dan mengejeknya. Sebagai seorang ayah, Daeso melihat anaknya diejek tentu membuatnya marah, tanpa peduli siapapun mereka. Sebagai seorang ibu, Mira selalu menyemangati Arum. Ia juga mengajarkan Arum untuk tampil percaya diri. Karena di balik semua kekurangannya itu, Arum adalah anak yang sangat hebat. Tidak semua orang bisa sabar seperti dirinya. Suatu hari, Arum mendapatkan email dari seorang wanita yang bernama Suha. Usianya 16 tahun, sebaya dengan dirinya. Ia mendapat kontak Arum dari stasiun TV yang mengundangnya saat itu. Kondisinya juga sakit. Oleh karena itu, dia berpikir bisa berteman dengan Arum. Itu kali pertama di hidupnya mendapatkan ajakan pertemanan dari seorang yang sebaya dengan dirinya. Ajakan itu mulai terbayang-bayang dalam benaknya, seperti remaja yang sedang kasmaran. Selama hidupnya, ia hanya memiliki satu teman. Ia adalah Pak Jang, seorang patua yang baik hati. Di waktu luang, Pak Jang selalu menemani Arum walaupun hanya dengan ngobrol seperti orang tua pada umumnya. Namun, bagi Arum, dia teman diajak bicara sudah cukup untuk baginya. Kondisi Arum yang semakin parah mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Di suatu malam, dia teringat oleh perkataan Pak Jang bahwa dia harus mengikuti kata hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membalas email dari Suha yang ia terima beberapa hari yang lalu.
Ketakutan dirinya adalah mengetahui bahwa surat itu merupakan ejekan yang kerap kali ia terima. Namun ternyata Suha berbeda. Ia terlihat tulus dan bersungguh-sungguh untuk mengajaknya berteman. Sejak saat itu, mereka mengobrol lebih akrab melalui email, dan Aryum terlihat lebih bahagia dari biasanya. Singkat cerita, produser TV datang kembali menawarkan untuk kelanjutan episode kedua dari tayangan sebelumnya. Namun, ibunya Mira menolak, mengingat kondisi anaknya yang semakin parah. Namun, Aryum menerimanya dengan senang hati, karena ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Siangnya, di tempat syuting, Aryum berterima kasih kepada produsernya karena sudah memberikan emailnya kepada Suha. Meskipun bukan dia yang memberikan, tapi dia turut berbahagia karena Aryum memiliki teman baru. Saat makan, tak sengaja Aryum melihat obat di tas ibunya. Namun, Mira menutupinya, dan Mira mengatakan bahwa itu hanya vitamin. Suatu hari, Aryum mulai kehilangan penglihatannya. Dia sangat ingin melihat sosok Suha sebelum semuanya terlambat, dan membuatnya menyesal. Tak diduga, Suha mengabulkan permintaannya itu. Dia mengirimkan sebuah foto. Foto itu adalah foto tangan yang sangat indah. Aryum terus memandangi foto itu, dan membayangkan betapa cantiknya sosok Suha. Namun, itu kali terakhir Suha mengirimkan pesan. Aryum merasa khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Suha. Samping itu, keadaan Aryum bertambah buruk. Dosis obatnya terpaksa harus ditambah. Aryum menyadari hal itu. Kemudian, Aryum bertanya kepada dokter itu, "Kapan aku akan mati?" Sangat berat bagi dirinya menunggu mati tanpa harapan. Dan dokter itu mengatakan kebenarannya, bahwa paling lambat waktu Aryum hanya tersisa 2 bulan. Merasa waktu Aryum di dunia tidak lama lagi, Aryum meminta Pajang untuk membawakan soju yang ingin sekali dia cicipi sebelum ia meninggal. Namun Pajang menolaknya. Bagi dirinya, masa depan Aryum masih sangat penting. Di suatu hari, secara tidak sengaja, Aryum mengetahui fakta yang sangat membuat hatinya sakit. Ternyata, Suha hanyalah sosok fiksi. Identitasnya melainkan orang sutradara. Semua pesan yang ia kirim kepada Aryum hanyalah sebuah skenario untuk filmnya. Produsernya meminta Mira merahasiakan ini. Namun Aryum sudah mendengar semuanya. Hal itu membuat hati Aryum sangat hancur sehancur-hancurnya. Karena dia tidak pernah menyangka harapannya untuk mempunyai teman sebaya hanyalah sebuah angan-angan di hidupnya. Mengetahui hal itu, Mira tidak terima. Anaknya menjadi bahan eksploitasi. Dia menuntut pelakunya untuk dihukum. Namun fakta itu tidak cukup untuk membuatnya dipenjara. Sikap Aryum sangat berubah drastis. Dia menjadi lebih emosian dari biasanya. 엄마 아빠 말 안 들은 적 있어요? 그냥 죽기 전에 내가 하고 싶은 거 하겠네? 내가 살면 얼마나 썼는데. Singkat cerita, Aryum punya permintaan untuk melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Deso pun tidak tega menolak permintaan anaknya itu. Akhirnya malam pun tiba. Mereka pergi ke sebuah taman. Di sana mereka berbaring dan menatap langit untuk melihat bintang-bintang. Saat melihat bintang jatuh, penglihatan Aryum mulai meredup. Dan akhirnya dia tidak bisa melihat untuk selama-lamanya. Menurut dokter, itu disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Mendengar itu, Mira teringat tentang sutradara yang mengeksploitasi anaknya. Akhirnya, Deso mendatangi sutradara tersebut ke apartemennya. Emosinya meluap saat Deso melihat sutradara tersebut dan memukulnya seketika. Namun, kondisi yang sangat memprihatinkan membuatnya tidak tega untuk berlanjut memukulnya.
Akhirnya mereka berdua meminum bersama. Saat itu, Daeseo menunjukkan surat puisi yang dibuat anaknya ke sutradara tentang ayah. Mendengar hal itu membuatnya teringat dengan ayah Daeseo yang meninggalkan saat kehamilan Mira. Paginya, Daeseo pergi ke rumah ayahnya setelah sekian lama tak bertemu. Di sana ia mengetahui sesuatu, bahwa seseorang yang menyumbangkan uang 10 juta won untuk Ahryum itu adalah ayahnya. Dia tak kuat menahan tangis mengetahui semua hal itu. Saat akan pulang, ayahnya Daeseo memberikan sebuah topi. Ia berpikir cucunya sangat menyukai topi. Daeseo sangat terharu mendengar hal itu, meskipun dia diusir karena kejadian di masa lalu. Namun tampaknya ayahnya Daeseo masih peduli terhadap anak dan cucunya. Di rumah sakit, Pak Jang datang menjenguk. Tak diduga, dia membawakan Ahryum soju secara diam-diam. Ahryum terkejut, akhirnya Pak Jang memberinya sedikit untuk mencicipinya. Kini rasa penasaran itu telah hilang. Salju pun turun di sana. Pak Jang berpamitan akan pergi ke panti jompo. Karena dia sudah tua dan pelupa, merasa pertemuan itu terakhir bagi mereka. Ahryum memegang tangan Pak Jang untuk terakhir kalinya. Natal pun tiba. Daeseo dan Mira memberikan kesempatan kepada Ahryum untuk meminta apapun sebagai hadiah. Namun dibanding hadiah, Ahryum memilih untuk pergi ke sebuah tempat. Dia ingin mendengar lonceng tahun baru di tengah kota. Dia juga meminta ayahnya untuk mencetak karya tulis yang sempat dibuat olehnya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya mereka mengabulkan permintaan Ahryum. Di malam tahun baru, mereka pergi ke tengah kota dengan mobil taksi yang dibawa oleh Daeseo. Namun, keadaan jalan begitu macet. Mereka tertahan di tengah jalan. Di pangkuan ibunya, Ahryum berbaring. Dia berkata, "Sampaikan pesanku kepada adikku, kalau kakaknya sudah memegang kepalanya." Mira terkejut, Ahryum mengetahui hal itu. Di malam ia melihat bintang yang jatuh, Ahryum membuat permintaan. Dia meminta untuk kesehatan adiknya. Di saat yang sama, ia memberikan hadiah kepada orang tuanya. Hadiah itu adalah karya tulisan Ahryum yang sebelumnya dicetak. Tulisan itu berisi kisah hidup orang tuanya di masa lalu. Kisah pertemuan antara Daeseo dan Mira saat masih remaja. Ia meminta ibunya membacakannya agar ia juga bisa mendengarkannya. Setelah dibacakan, mata Ahryum perlahan menutup. Ia berkata di dalam hati, "Ayah, ibu, aku akan merindukan kalian." Kemudian dia menghembuskan napas terakhirnya, dan akhirnya dia pun pergi untuk selamanya. Selamat tinggal Ahryum. Dan film pun 일어나봐. 아름아. 글쎄 어떡해. 너 이 종소리 듣고 싶어 했잖아. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain nih tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Menurut kalian gimana nih film ini? Aku tunggu ya komenan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa follow IG kita di @reviewdrakor16. Kalian bisa DM alur cerita menarik lainnya. Makasih, sampai jumpa di alur cerita lainnya karena masih banyak yang seru, menarik untuk saya ceritakan nanti. So, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.